Odyssey, disclaimer di awal, gue itu fansnya Christopher Nolan sama Jonathan Nolan. Mereka itu kakak beradik. Jonathan Nolan gue suka banget sama TV seriesnya yang namanya judulnya Person of Interest. Itu kalau kalian pernah nonton, itu menurut gue salah satu TV show yang masih timeless gitu, masih masih pas dengan zaman sekarang. Udah itu pinter, gak norak, tapi kalau kalian mutusin untuk itu, kasih kesempatan 2-3 episode pertama itu kadang-kadang masih berasa agak bombay, tapi habis itu mereka punya apa? Selain prosedur itu tiap episode tuh punya cerita sendiri. Mereka juga punya satu cerita besar yang mengaitkan semua season. Itu bagus banget menurut gua, dan masih salah satu show yang masih sering gua rewatch. Itu dibikin sama Jonathan Nolan. Kalau Christopher Nolan dia banyak kan bikin film ya, mestinya kalian tahu ya, karena dia salah satu director yang paling beken, dan film dia tuh semuanya berkualitas, bisa dibilang semuanya berkualitas. Contoh-contoh filmnya ada kayak Memento, The Prestige, Batman yang The Dark Knight yang itu. Terus kayak Oppenheimer, Interstellar, belok banget. Pokoknya film dia biarpun mungkin ada yang berasa kayak nerdy, berasa kayak apaan sih, kayak salah satunya yang judulnya Tenet, gue kagak ngerti, gue nontonnya waktu itu di pesawat setengah-setengah, tapi terus terang ngapain sih, tapi setidak-tidaknya pasti berkualitas dan niat bikinnya. Awal-awal gue liat trailer The Odyssey tahun lalu itu gue agak gimana gitu, karena gue orangnya nggak suka Greek, gue nggak gitu suka mitologi, gue nggak gitu suka, gue nggak tahu apa-apa tentang Greek mitologi, gue nggak suka fantasi, tapi karena gue suka Christopher Nolan, ya gue pikir lihat aja deh nanti gimana. Waktu itu gue udah nggak terlalu semangat, gue cuma nonton kalau ada yang gue bener-bener pengen, bukan yang kayak gue tuh dulu sering nonton karena suka bantu gue bikin nggak stres gitu, biar nggak sakit kepala gitu. Tapi sejak waktu udah beberapa tahun gue nontonnya cuman kalau gue pengen aja. Nah jadi kalau kalian tahu The Odyssey ini tuh kontroversi gitu. Mereka ya gue nggak tahu, gue tuh nggak jarang baca, nggak pernah baca berita gosip, tapi masalahnya beritanya tuh ada di mana-mana, jadi gue tahu gitu. Jadi kontroversinya adalah satu, kayaknya ini yang mungkin yang paling beken, yang paling shallow ya. Dia tuh ngekas aktor aktris kulit hitam namanya Lupita Nyong. Gue tahu dia karena gue nonton The Quiet Place, dan kayaknya dia banyak muncul di mana-mana sebagai Helen of Troy. Jadi kalau kalian tahu sedikit sejarah, Helen of Troy itu salah satu cewek yang bikin peperangan karena apa ya, mungkin mau menyelamatkan dia atau mau apa gitu. Pokoknya ini ceritanya cewek yang cantik sedunia yang bisa menggerakkan 1000 kapal lah bla 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 gitu. Dan masalahnya memang sih orang tuh cantik kan subjektif ya. Orang cuman cuman agak-agak apa namanya, jambreng juga lah, maksudnya sekarang tuh pada ngetren orang-orang tuh semuanya gantiin aktor kulit hitam atau minority biar mereka bisa dianggap kayak modern, kayak berpikiran luas, terbuka. Tapi masalahnya tuh maksa gitu loh. Misalnya contohnya Cleopatra dimainin nama artis kulit hitam ya. Dari sejarah tuh parah gitu. Cleopatra itu apalagi orang beneran. Helen of Troy kayaknya bukan orang beneran kan. Anyway, kayak Little Mermaid digantiin orang hitam. Snow White namanya aja Snow White digantiin apa Latina apa. Pokoknya ya kayak gitu tuh orang-orang udah mulai sebel, kirain itu udah lewat zamannya, tahu-tahu Christopher Nolan ngekas si Lupita Nyong ini sebagai Helen of Troy. Dan gue juga waktu itu ya elah apaan sih gitu loh, jangan terlalu parah gitu loh ya, walaupun gue nggak tahu ini kan mitologi, ini dibikin berdasarkan poetry ya atau apa gitu, dan kita juga nggak tahu orang sebenarnya tuh ya, maksudnya di deskripsinya sih bener-bener beda gitu.
Makanya ini kontroversi pertama. Kedua, pada saat trailernya udah keluar, mereka tuh banyak gak akuratnya dari segi cara ngomongnya, bahasanya, dan mungkin juga orang-orang yang bener-bener study kayak fashionnya apa atau aksennya. Oke, gue nggak peduli sama aksen, gue nggak ngerti sama aksen. Gue cuman tahu mengenali aksen bahasa Jawa dan sedikit Batak. Bahasa Inggris bodo amat, gue nggak ngerti siapa aksennya. Dan mereka bilang bla 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 ini masa sih orang zaman Yunani bla 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 ngomongnya Amerikan. Iyalah, kalau itu gue nggak terlalu peduli. Pokoknya tapi ini jadi kontroversi lah. Dan apalagi ya, alasan lain. Pokoknya orang-orang jadi mulai kayak ini film pasti gagal nih, ini film ikut-ikutan tren yang enggak bla bla bla. Jadi orang-orang pada males nonton, ngutuk ini pasti pasti gak laku, pasti gagal lah gitu. Ya kalau gue sih, gue orangnya bebal, gue bodo amat dengan omongan orang. Kalau gue pengen nonton ya gue bikin keputusan sendiri. Tapi terus terang gue nggak gitu pengen nonton film ini awalnya. Pertama karena nonton apa? Gue nggak gitu pengen nonton tentang Greek mythology, dan gue juga nggak gitu gimana dengan ceritanya, karena menurut gue mungkin kalau film-film yang gue nggak tahu yang bikinan dia tuh plotnya tuh gue bisa enjoy karena gue nggak tahu, bisa surprise gitu. Ini kalau tentang Greek mythology ya kira-kira apa gini kan, kayak banyak film-film yang lain kayak Trojan Horse gitu kan udah ketahuan kayak apa gitu. Gue pikir ya kayak gitu, nggak ada yang mungkin bisa epic, mungkin bisa keren, tapi nggak ada yang baru. Jadi gue nggak gitu niat apa. Dan apalagi gue lagi sekarang nonton tuh mahal gitu. Ternyata gue punya kesempatan pergi ke bioskop yang ternyata pada saat diputar tuh sepi dan murah gitu. Dan udahlah gue pas punya waktu udah gue coba nonton ini deh. Bagaimanapun gue perlu nunggu selama 5 jam, gue ngabisin 3 jam nonton film ini mungkin gak akan rugi daripada gue bengong di tengah mall atau gua ngopi bikin lebih bangkrut. Jadi gua coba nonton ini. Kamu adik gua mereka di Jakarta berdesak-desakan kena boketek, dan di luar gua dengernya juga pada gak ada tiket lah. Mungkin mereka nonton IMAX kali ya, yang memang ceritanya dibikin di IMAX. Gua juga gak ngerti, gak berasa bedanya. Mungkin bikin pusing. Ya ini mungkin ngepek, tapi buat gua kalau gua ada immerse sama cerita, gua seborok-kokok soal penampilan. Oke, jadi akhirnya gue nonton film ini tanpa tahu tentang Greek mythology, selain gue tahu tentang Trojan Horse, Helen of Troy, Poseidon, karena dulu pada saat gue diving gue tahu pokoknya itu dewa laut. Udah, itu aja yang gue tahu. Zero expectation, zero knowledge. Dan gue juga nggak tahu yang diceritain tuh apa. Pokoknya gue tahu ada si Trojan Horse, dan Trojan Horse-nya pas di trailer kok kayaknya kok nggak kayak kayu sih, kayak besi, apaan sih, terus kayaknya kecil, emang muat berapa monyet di dalam gitu. Nah jadi ternyata gue demen banget film ini. Gue udah bilang gue nggak punya ekspektasi, gue nggak punya pengetahuan. Walaupun gue bingung, kayak banyak bagian yang gue bingung. Gue nggak tahu ternyata ada Cyclops raksasa yang suka makanin tentara kayak kacang goreng gitu, dan kayak macem ada giant lah, ada kayak sedikit magic itu gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya mereka tentang dewa-dewa ya nggak akan terlalu aneh lah, namanya juga mitologi, fantasi, apapun bisa ada gitu. Itu kenapa sebenarnya gue gak gitu suka dengan genre fantasi. Karena genre fantasi itu mungkin itu bagus, kreatif, tapi masalahnya gue tuh lebih suka sesuatu yang possible gitu. Gue juga paling gak suka supernatural karena gue lebih suka sesuatu yang bisa gue prediksi, bisa gue explain. Tapi anyway, film ini gimana ya, gue 3 jam itu gue melotot terus ke screennya, gue konsen banget nontonnya. Dan karena ceritanya memang gak terlalu unik,
tapi cara dia menceritakannya tuh bagus gitu, karena dia bikin kita merasa buat karakternya, terus dia bikin kronologi ceritanya itu menarik, dan walaupun ceritanya itu aneh, karena basically orang ini kapan sih nggak pulang-pulang, tapi apa yang terjadi di antara itu, terus benang merah yang mengaitkan satu cerita jadi jadi sesuatu penyebab di mana orang ini punya journey, selain journey fisikal dia juga journey mental gitu. Dan kita kan yang namanya cerita yang pakai Matt Damon, dia tuh berapa kali sih punya film di mana dia harus pulang gitu. Orang makanya bilang, aduh Matt Damon banyak banget sih, susah banget sih orang ini kau mau pulang gitu, selalu melibatkan nyusahin gitu. Misalnya dia ada beberapa film yang temanya hampir sama, misalnya kayak Interstellar, kan dia ada tuh di situ pengen pulang, pokoknya dia pakai semua cara buat pulang. Ini agak spoiler ya enggak ya. Saving Private Ryan itu film pas dia masih baru, dia kan juga ceritanya gimana cara bawa Matt Damon ini pulang kan. Udah itu Martian tuh jelas banget gimana cara bawa Matt Damon pulang. Terus satu lagi apa ya, ini dimana cara bawa Matt Damon pulang, sama kok gue lupa ya, ini ada satu lagi deh yang pokoknya intinya bawa Matt Damon pulang gitu. Dan makanya ini jadi di jadi bercandaan gitu. Anyway, kayaknya gue tadinya pikir sih Matt Damon apa udah bangkotan kali, udah bukan gak kayak action hero gitu, tapi ternyata dia masih bisa banget buat jadi pemeran utama, di mana dia sebagai orang yang fisikal banget. Dulu kan dia main Bourne Ultimatum lah, gedabak-gedubuk nggak bisa dipegang, pokoknya dipegang mati atau jatuh gitu, pokoknya kayak ada digebukin sama dia. Jadi dan dia di sini dia tuh, gua demen dia di film ini, dia tuh apa ya, ya aktingnya bagus, mungkin juga bikin gua lupa kalau dia itu Matt Damon, ya nggak terlalu lupa deh, tapi bikin kita immerse gitu loh ke ceritanya. Dari segi dia ya mungkin ceritanya juga bagus ya, karena kita jadi benar-benar ngerasa apa yang dia alami, dan orang ini juga bukan orang yang sempurna gitu, bukan dia, dosa dia yang dia ngerasa sangat besar di sini adalah dia tuh melanggar perintah dewa-dewa. Jadi intinya tuh dengan cara mereka menyelundupkan si kuda Trojan ini ke dalam negara Troy ya, itu mereka tuh melanggar perintah dewa-dewa, di mana lu nggak boleh ini dianggap tabu, karena itu kan lu merusak, dibawa masuk sebagai persembahan sebagai dewa, tapi ternyata lu merusak, menghancurkan dan menggulingkan, bahkan memotong, menghancurkan tempat dewa itu dipuja gitu loh. Dan dari sinilah kayaknya semua orang juga jadi menganggap aturan dewa itu nggak usah dipenuhi. Jadi menurut gua setiap orang, mereka tuh harus terima orang asing sebagai tamu. Mereka harus menjamu orang asing yang datang sebagai tamu, dikasih makan, dikasih hospitality. Itu aturan zaman dulu. Makanya lu lihat si Penelope yang dimainin Anna Hathaway, orang-orang pada datang, mereka harus menjamu, biarpun bertahun-tahun mereka nggak pergi-pergi, tiap malam tetap dikasih makan. Itu ada aturan Zeus. Jadi kayak misalnya kita mendarat pakai rakit ke satu pulau, orang-orang yang nyambut kita tuh harus baik sama kita, pokoknya dibaikin lah. Tapi sejak si perang Troy ini melanggar itu, sekarang dianggap oke aja, pokoknya stranger yang datang bisa dibunuh, kita nggak usah baik-baik sama mereka. Makanya ada pada saat mereka ada mendarat di satu pulau yang tiba-tiba banyak raksasa berbaju zira, itu mereka kan udah nggak peduli kan, ini pendatang, nggak basa-basi, langsung dipotong, dimakan, digebukin gitu, dan dihancurin kapalnya. Dan gue ada baca sedikit tentang ini, ternyata di source awalnya juga bener-bener
cuman segitu, mereka mendarat di tempat itu, ada kayak orang-orang macam raksasa, mereka langsung ganas dan gak peduli, langsung cepat-cepat mati. Udah lewat cerita di pulau itu, lewat. Emang cuman kayak gitu ternyata source materialnya. Tapi sebenarnya pada saat kejadian di film itu seru sih, rese banget sih, mereka langsung gak basa-basi, langsung siap gitu, langsung kayak punya baju jira gitu. Ya ada orang yang bilang ada kemungkinan anak kecil cengeng yang teriak itu mungkin kayak semacam loyalty ya, semacam pangeran, dan itu pengawal-pengawalnya gitu. Dan yang interesting di sini, si Christopher Nolan, gua kan benci sama, bukan benci ya gimana, gua sangat gak menghargai anything yang dibikin pakai AI gitu, karena menurut gue itu selain mencuri itu juga cheapskate gitu. Dan sekarang tuh gue kalau ngelihat orang-orang nonton apa AI gitu, gue geli banget ngelihatnya. Tapi masalahnya udah susah, banyak yang susah dibedakan, dan orang-orang yang kadang-kadang nonton kayak angkatan bokap segala tuh gak tahu itu apa itu AI gitu loh, dan mereka ya udah enjoy aja. Dan sekarang bahkan katanya gue denger bener-bener mau banyak bikin film AI gitu loh. Moga-moga mereka bilang itu film AI, karena gue nggak mau nonton. Jijik. Anyway, Christopher Nolan orang yang gue anggap masih bisa dipercaya untuk nggak pakai AI, dan dia banyak pakai practical effect. Contohnya dia di scene ini di mana raksasa baju jira itu datang, tuh dia bener-bener nyari orang-orang yang tingginya 2 meteran lebih, biar kelihatan gede beneran, terus pakai force perspektif itu macam dibikin kamera angle mungkin dari bawah ke atas, jadi kelihatan bener-bener tuh raksasa tuh gede. Udah itu stuntman yang gantiin si Matt Damon ini ternyata cewek yang ukuran mini 1,5 tapi kekar gitu, jadi kelihatannya bener kayak mereka ngelawan raksasa. Itu tuh campuran dengan practical effect sama stuntman sama force perspektif, jadi mengesankan juga di situ. Nah terus jadi ya kayak gitulah, jadi nggak semua orang sekarang merasa perlu baik-baikin sama pendatang, kayak si cewek gila yang bikin orang jadi babi gitu. Gua waktu itu apaan sih itu. Anyway, ya jernih dia tuh ke tempat aneh-aneh kayak Cyclops itu juga, hah ini ada ginian. Oh, beneran ternyata itu emang ada di source materialnya gitu. Gua nggak tahu kok Cyclopsnya bisa bermuka miring dan jelek banget. Terus lucu juga sih gua pas dia ngambil tentara-tentara tuh di hap. Ya sebenarnya itu nggak harus lucu sih. Ya anyway, kalau menurut gua, kalau misalnya kalian punya kesempatan nonton, ya nggak usah mahal-mahal, jangan pergi yang mahal-mahal lah, kecuali kalau kalian emang enjoy yang kayak gitu. Dari segi cerita, dari segi waktu itu worth it. Zaman sekarang udah susah nyari film yang bisa bagus gitu lah. Nonton di bioskop tuh udah kayak berasa kayak buang-buang duit karena banyak yang gak enak, gak bagus ditonton. Tapi ini worth it. 3 jam, efeknya bagus, aktingnya bagus, semuanya niat. Ya gue bukan orang yang terlalu nyeni, gue nggak tahu soundtracknya, ada yang bilang sucks, menurut gue oke-oke aja, menurut gue bagus-bagus aja. Terus ceritanya juga bagus, ceritanya mungkin nggak terlalu unik, dan kadang-kadang kayak misalnya ada yang heroik, ya lu tahu cerita heroik, wah di sini pasti bakal kayak gini nih, gedabak gerbuk. Tapi selain itu mereka juga explore sesuatu yang lebih dalam, kayak ya mestinya semua orang tahu yang namanya perang itu nggak pernah apa semuanya bagus gitu loh. Orang yang suka perang itu menurut gue orang edan yang psikotik, karena pasti banyak korban, dan di sini diceritakan seperti itu. Jadi nggak shallow doang, cuma sekedar weh kita menang terus dia itu glory, tapi kan banyak yang patah-patah, banyak yang mati, nggak kayak apa maksudnya victory di war itu nggak pernah indah. Dan apaan sih gua, pokoknya kayak gitu deh, nggak cuman sekedar kayak film yang nggak pakai moral gitu loh. Jadi mereka mikir ada ceritanya, ada konsekuensinya, ada segala pertimbangannya. Oke, jadi
ya karena gue seneng karena gue mutusin untuk nonton ini, gue seneng karena gue nggak terpengaruh dengan omongan-omongan orang dan bisa nilai diri sendiri. Dan kalau kalian tetap setelah misalnya mutusin nonton tetap nggak suka karena kontroversinya dia, ya bukan berarti nggak apa-apa gitu, namanya film juga subjektif gitu. Tapi menurut gue ya tetap aja worth it untuk kalau kalian memang punya waktu dan memang suka nonton, udah gitu. Kalau dari itu gue kasih berapa ya bintangnya? Mungkin gue kasih 9 kali karena gue enjoy dan menurut gue ini bisa ditonton ulang gitu karena banyak detail yang menarik. Kalau kayak yang film Christopher Nolan yang biarpun bagus, gue nggak bakal mau nonton ulang Oppenheimer misalnya karena udah jelas gitu loh. Dan nggak terlalu banyak bisa gue analisa, tapi mungkin dengan ini bisa dari segi entertainmentnya mungkin gue pada saat gue lebih menguasai dari segi mitologi Greek mitologi, gue mungkin lebih tertarik ngeliat detail-detailnya gitu. Thank you.